saya hampir 1,5 bulan ini di kampung. Jadi tidak beredar di Jakarta. Menikmati. Saya nggak tahu ini mau ngomong 45 menit. Saya coba untuk mempercepat apa yang sudah saya coba ini ya. Mudah-mudahan ibu-ibu kalau sudah ada yang pernah mendengarkan, mohon disabar kayak gitu ya. Saya mau bicara tentang gimana membaca ulang sejarah Indonesia, demokrasi parpol dan perempuan, kemudian menuju 2024, di mana posisi kita sebagai perempuan Islam. Tapi untuk ininya saya perlihatkan di dunia ini, sebetulnya ini datanya agak lama. Yang terbaru sekarang, Rwanda itu sudah 61% perwakilan perempuannya di parlemen. Tapi mereka punya sistem yang berbeda yang disebut dengan triple ballot system. Ya. Kuba itu juga termasuk yang tinggi. Dulu Scandinavian country yang selalu tinggi, sekarang berubah. Bisa dilihat di IPU, ya, Interparliamentary Union. Itu ada data seluruh Indonesia. Kira-kira Indonesia nomor berapa? Ranking berapa di dunia? Jumlah perempuan itu. Ada yang pernah lihat? Indonesia nomor 104 atau 114. Coba dilihat di IPU. Ya. Zamannya saya menjadi anggota KPU dulu di 2004 itu ranking 81. Tapi kalau dilihat dari jumlah perempuan di DPR, kita sudah ada 21% di DPR dan 28% ya di DPD. Nah, ini jadi persoalan. Tinggi, tapi kalau di antara negara-negara kita termasuk yang nomor di atas 104 terakhir semester lalu saya lihat. Tidak di negara-negara Islam ada. Lama-lama keren juga ya kalau pakai baju hitam seperti ini ya. Very powerful. Keren, Bu. Keren ya. Ya, jadi perempuan-perempuan parlemen dunia. Ini kita lihatin aja dulu sambil pemanasan. India itu. Ya di Afrika, negara-negara Afrika beberapa perempuan luar biasa. Ya, dalam konteks ini negara-negara Afrika. Ini Indonesia masuk ini pimpinan negara. Ya, ada Megawati di situ. Negara-negara Islam dalam konteks ini. Nah, sekarang kalau mau melihat yang menarik, ya ikuti Ilhan Omar, perempuan Muslim Afro-American imigran yang menjadi anggota Kongres. Ya, dari Partai Republik, dia bukan Partai Demokrat. Tapi menarik kayak gitu. Nah ini kalau perempuan-perempuan Indonesia yang sedang berkuasa, Anda bisa lihat ini PDIP, Golkar, PAN ya, PKS. Ya. Cuma saya nggak tahu ini ibu-ibu ini mau kawinan atau pergi mau pergi acara kawinan atau acara di DPR kayak gitu. Fashion show yang diperlihatkan di dalam konteks itu gitu. Yang dibawa fashionnya atau otaknya. Nah, ini DPRD biasanya ada pimpinan DPR, tapi ada juga yang masih ingat ada anggota DPR yang bawa 3 istrinya ke DPR untuk pembukaan. Ya, boleh. Kita boleh masna wa sulasa wa ruba. Ya 2, 3, 4. Tapi fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, kalau nggak bisa adil satu saja. Tapi kan kemudian tidak perlu kemudian show of force ya. Jadi sampai 4 itu sami'na wa ta'na. Apa kata Allah, kita harus sami'na wa ta'na. Tapi bagaimana kemudian pada masalah muamalahnya, ya hubungan antar manusianya, ya nggak perlu show of force seperti ini. Gitu kan? Ya, yang terjadi akhirnya Islam mendapat hinaan dibandingkan kemudian orang melihatnya sebagai satu dakwah di dalam konteks itu. Ya, jadi ini. Nah, kenapa saya ingin balik lagi mengulang, membaca ulang sejarah? Ya, kalau kita lihat Indonesia dijajah berapa lama, Bu Aisyah? 3,5 abad. 50 tahun. Ya. Kata siapa? Sejarah yang terekam dalam memori. Kapan Indonesia lahir? Ini selalu kita selalu mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun, 3,5 abad.
Kata siapa? Indonesia baru lahir 17 Agustus 45 kok. Kemarin kan kita baru memperingati 77 tahun Indonesia merdeka. Jadi siapa yang dijajah oleh Belanda? Oleh VOC, oleh Belanda, oleh Jepang. Yang dijajah adalah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Dari Aceh sampai Tidore sana. Wilayah kerajaan Kesultanan Tidore itu dari Tidore sampai ke Papua. Papua Utara itu wilayah kerajaan Tidore. Ini di sini ada yang dari Ternate Tidore. Kalau Ternate yang ke utara, tapi kalau ke timur itu Kesultanan Tidore. Dan Kesultanan Tidore itu baru masuk ke Indonesia tahun 1951. Ya. Jadi kalau kita menginginkan ada persatuan Indonesia, mempertahankan negara Republik Indonesia, Papua dan sebagainya, hari ini kita punya masalah besar di Papua dalam konteks itu. Ya. Tentara kita nggak tahu siapa yang bunuh dan sebagainya, bunuh-membunuh, sepertinya menjadi bagian yang sehari-hari di wilayah sana. Tapi itu dulu wilayah kerajaan Tidore. Nama-nama pulau di Raja Ampat itu Sultan Tidore yang memberikan nama. Kalau dari Weda itu lebih dekat dibandingkan dari Sorong kalau kita mau pergi ke pulau-pulau di Raja Ampat itu. Nah ini juga pemahaman kita. Ada nggak kerajaan-kerajaan non-Islam? Ada kerajaan Hindu, kerajaan animisme, dinamisme seperti yang ada di Sumatera Utara, Hindu, Buddha, ya di Bali. Ada nggak kerajaan Kristen? Nggak ada. Kristen hadir dengan 3G, Gold, Gospel, Glory. Gold, Glory, Gospel. Dengan penjajahan. Ya, di dalam konteks sejarah globalnya seperti itu. Ya. Nah, di dalam konteks itu artinya apa? Negara Indonesia adalah negara bentukan. Bangsa bentukan yang disebut imagine community kalau pakai teorinya Ben Anderson. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Uni Eropa, sebenarnya Indonesia udah bikin Uni Indonesia. Karena Aceh itu bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Riau, bangsa Sumatera Selatan, bangsa Minang, bangsa Jawa, itu bangsa-bangsa. Kita turunkan itu menjadi suku bangsa. Bangsa Dayak, bangsa Bugis, Buton, Makassar, dan seterusnya sampai Bali, NTB, NTT, gitu kan. Apa katanya kalau itu NTT nanti Tuhan tolong, kayak gitu kepanjangannya katanya begitu. Nah NTB nanti Tuhan bantu, sama aja, tolong bantu sama aja. Nah jadi kalau kita lihat seperti itu sebenarnya ini kumpulan dari bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan Islam dari Aceh sampai. Nah, kenapa saya mulai dari situ? Karena hari ini kalau kita menjadi apalagi wanita Islam radikal ya, teroris ya, identitas Islam ya, tidak toleran ya, tidak bineka ya, itu label-label yang sekarang kita terima. Padahal pemilik saham sah negara Republik Indonesia adalah kesultanan-kesultanan Islam, artinya orang-orang Islam di negara ini. Sebagian besar ya, dalam konteks itu. Jadi kita tetap nggak usah takut-takut kalau kita bicara tentang Islam. Ada yang takut itu karena sok menjadi yang disebut modern nation state, negara modern sekarang ini, yang itu sebetulnya intinya adalah sekularisme, sekuler dalam konteks itu. Ya. Atau di dalam konteks baratnya, the separation between state and church, pemisahan antara negara dan gereja. Ya kalau di Eropa Barat gereja, ya kalau di kita pemisahan antara agama dan negara. Ya kan? Kalau di politik kan jangan bawa-bawa agama dalam politik kayak gitu. Bahkan pidato presiden mengatakan jangan menggunakan politik identitas. Padahal kita lihat mereka yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah jadi imam, kalau sudah deket-deket pemilu langsung pakai kopiah ngimamin, ya kan? Yang menggunakan politik identitas, memanipulasi politik identitas itu siapa? Ya, para aktor yang berada di istana dan teman-temannya di situ, atau siapa di dalam konteks itu? Nah, di sini letaknya pemahaman kita di dalam kita, bagaimana ya seorang Muslim kita berada di dalam satu negara seperti negara modern, modern nation state hari ini. Karena ini ada rentetannya.
3 Maret 1924 itu jatuhnya Turki Utsmani. The abolition of Khalifah Turki Utsmani. Dan salah satu perjanjiannya memang dilarang menggunakan sistem Islam selama-lamanya. Mereka mengatakan seperti itu. Perjanjian dengan Inggris dan Prancis di dalam konteks ini. Jadi emang dari dulu kemudian negara sebelumnya negara-negara Afrika dan Asia yang kaya dengan sumber daya alam kapling-kapling dijajah, penjajahan. Tapi mereka tidak pernah menganggap itu sebagai penjajahan. Itu civilization, bukan colonialization yang terjadi. Nah ini pemahaman-pemahaman sejarah seperti ini perlu kita diskusikan kembali. Ya. Sekarang mereka atas nama United Nations bicara tentang human right. Maka LGBTQ itu juga human right kayak gitu. Dalam konteks ini. Siapa yang menentukan human right? Oh, itu universal. Kata siapa? Universal kata UN. Boleh dalam konteks itu. Nah, di sini letaknya sekularisme itu sebetulnya dia tidak bahasanya murder God kayak gitu kan. Versus bagaimana sebetulnya moral agama di dalam konteks politik ini. Ya. Ada nggak perempuan di dalam ya? Kita sejarahnya Anda bicara tentang kebangkitan nasional sebentar lagi ya. 20 Mei. Kenapa 20 Mei? Budi Utomo. Kenapa enggak yang pertemuan Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam di dalam konteks itu yang sebelum 1908 sudah ada. Kalau kita mau bicara tentang 2 Mei, kenapa yang diperingati 2 Mei adalah lahirnya siapa? Pendidikan, tokoh pendidikan. Ki Hajar Dewantoro. Kenapa bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sekarang punya Muhammadiyah, punya sekolah dan sampai perguruan tinggi dan sebagainya seperti itu? Kenapa? Karena itu semua ada hubungannya dengan restu penjajah di dalam konteks itu. Termasuk juga Kongres Perempuan. Ketuanya dari Wanita Budi Utomo. Wakilnya baru kemudian dari Aisyah, Siti Munjiah. Dalam konteks. Lagi-lagi ada restu dari ini. Tapi wanita Islam kalau pakai 22 Dzulqa'dah tidak 61 tahun ya. Sudah berapa? 62 tahun diperingati. Gitu. Jadi selamat untuk wanita Islam yang sudah jadi dewasa sekarang ya dalam konteks itu. Nah, jadi bangsa Indonesia dan hari ini kalau ada partai politik yang Islam selalu akan dianggap tidak nasionalis. Makanya seringkali terminologi yang digunakan oleh para scholars baik Barat maupun Indonesia selalu mengatakan partai nasionalis versus partai Islam. Jadi yang partai Islam nggak nasionalis. Memang siapa yang merebut kemerdekaan waktu itu? Direbutnya dengan teriakan apa? Bukankah kita merebut dengan Allahu Akbar dalam konteks itu? Tapi selalu sekarang dianggap kalau Anda bikin partai dan itu Islam, maka dianggap tidak nasionalis. Nah ini yang harus merebut tafsir. Tafsir itu harus kita rebut. Nggak boleh seenaknya saja di dalam konteks itu. Ya. Kita adalah pemilik saham sah dari negara. Nah itu tadi konstruksinya. Ada nggak perempuan di dalam konteks PBB? Ada 2 perempuan. Satu Siti Sukaptinah, ya. Siti Sukaptinah dulu sekretaris pada saat Kongres Perempuan. Dia juga anak didik dari perguruan Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan satunya lagi Maria Ulfa. Maria Ulfa itu saat itu sudah punya sarjana hukum lulusan dari Leiden University. Dia disuruh mengajar di perguruan Belanda, nggak mau. Dia mengajarnya di perguruan Muhammadiyah. Ya. Yang satu kemudian menjadi menteri sosial, yang satu kemudian menjadi anggota dewan. Ya, dari muslimat. Cuma ini dia bukan muslimat NU ya. Muslimatnya itu Masyumi. Ya, Partai Masyumi waktu itu di dalam konteks itu. Jadi ini juga coba dicek lagi sejarahnya seperti apa. Nah ini juga penting. Tapi yang menarik 18 Agustus itu ada hal yang sangat penting.
Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal bahwa presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Beragama Islam dicoret. Jadi tinggal orang Indonesia asli. Itu sangat cepat perubahan itu. Luar biasa. Kontribusi Islam di dalam bangunan negara modern Indonesia di dalam konteks itu. Untuk apa sih kita bernegara ini? Balik lagi ke pembukaan. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat Aceh, bukan rakyat Australia, bukan rakyat Indonesia. Ya, sekarang dengan TKA yang digempur dengan TKA. Dan jangan salah ini ibu-ibu, tolong dicek. Seluruh konsentrasi eksploitasi sumber daya alam, mau nikel, emas, termasuk IKN, itu tumbuh sekarang apa? Prostitusi di sekitar itu. Anda mau ke Weda, Anda mau ke IKN, sekitar IKN, karena di IKN itu ada 17 ribuan pekerja laki-laki semua. Yang muncul adalah prostitusi. Anda mau lihat dimanapun yang ada konsentrasi laki-laki, pekerja laki-laki. Dari asing, dari ini, itu kemudian muncul yang namanya prostitusi. Ya. Saya udah nggak mau pakai lagi PSK. Pekerja seks komersial, karena kalau pakai nama pekerja seks komersial nggak ada value-nya. Ya kerja kok. Balik lagi ke prostitusi. Ya, dalam konteks ini. Padahal di Islam kan dekat saja dengan zina itu dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Jadi ini penting sekali ini. Coba di mapping ini ibu-ibu dari semua provinsi di 34 provinsi ini. Apa yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Yang Kalimantan Timur tadi, itu studi dari kawan dari kemarin, minggu depan ya, dia akan jadi mendapatkan doktor yang dulu anggota KPU, Ibu Elvi. Ya. Jadi ini studi-studi yang ada, itu yang Kalimantan nggak jauh kan? Apa yang terjadi dengan 17.000 TKA pegawai-pegawai laki-laki itu? Nah, di sini letaknya kita bahas. Jadi Pancasila jangan jadi jargon saja. Ya, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kalau kita ngomong agama jadinya dilarang? Ya, identitas itu tidak hanya cuma agama. Identitas sosiologis itu macam-macam. Ada perempuan, ada etnik, ada age, ya, usia kan milenial, ada usia generasi Y, generasi Z, generasi apalagi yang seperti itu. Kalau saya generasi kolonial ya, ketua jadinya. Kita baby boom, generasi baby boom. Ya, dalam konteks itu. Nah, ini juga penting. Ada status sosial ekonomi. Ada partainya orang-orang kaya. Kalau di Australia, partai liberal itu partainya orang-orang kaya, pebisnis. Partai buruh, partainya buruh-buruh ya. Sekarang sudah mulai orang kaya ada yang pro-nya kepada para partai buruh. Itu tingkat sosial ekonomi. Urban, rural, ada. Dulu Nahdlatul Ulama adalah partai orang-orang desa. Masyumi itu kota, luar Jawa rata-rata. Ya, jadi kota, desa itu juga ada. Agama itu masuk di dalam kategori sosiologis. Jadi nggak apa-apa. Itu identitas. Perempuan masuk, gender masuk, identitas. Jadi nggak cuma agama saja, itu di dalam ini ya, buku-buku barat ya, yang non-Islam ya, itu dimasukkan agama ya. Kalau di barat ya agamanya Kristen, Yahudi di dalam konteks itu, Prebestrian di dalam konteks. Ya kalau kita kemudian teori itu dibawa ya jadinya Islam di dalam konteks ini. Ya. Jadi merebut tafsir negara Pancasila di dalam konteks ini dengan value Islam itu menjadi sangat penting. Karena hari ini negara kita itu sudah luluh lantak. Kedaulatan kita dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Ya, sekarang ini kita sebenarnya sudah pada tahapan perang. Namanya interconnectivity war. Baik melalui keuangan maupun melalui imigrasi datangnya TKA yang tidak terukur itu tadi. Ya, padahal harusnya mensejahterakan rakyat. Itu tujuan kita bernegara. Bahkan
pembangunan pun dikonekkan dengan obor. Sekarang nggak mau pakai obor karena punya konotasi negatif. Jadi sekarang BRI, jadi Belt Road Initiative, bukan obor lagi. Jadi dikonekkan Jakarta Beijing. Anda tinggal cek aja kontrak-kontrak apa saja yang itu berhubungan dengan Jakarta. Persoalannya Xi Jinping tidak pernah mengatakan bahwa dia kolonialisme. Dia mengatakan saya membeli. Jadi sebentar lagi tanah-tanah di Indonesia ini dibeli semua oleh mereka. Ya, atau sudah dibeli. Ada yang punya sampai 9 juta hektar satu kekuatan itu. Ya, bandar itu, 9 naga dalam konteks ini. Nah, jadi sejauh mana kemudian ya cara di dalam konteks mereka ini ya Islamofobia. Dari mulai Perang Dunia Pertama dibentuk United Nations, IMF, World Bank, Perang Dunia Kedua, pembangunan, demokrasi, war on terror ya. Jadi kalau 80-an setelah jatuhnya komunis, glasnost perestroika, kemudian third wave democratization, demokrasi gelombang ketiga, termasuk kemudian kita masuk di situ 98. Kemudian ada 9/11, itu war on terror, terorisme, tapi kemudian berubah rezimnya Washington ya dari Partai Republik ke Partai Demokrat. Obama dia ubah menjadi counter violence extremism dengan program deradikalisasi. Nah, di Indonesia siapakah wanita Islam juga dapat uang dari program deradikalisasi. Itu program deradikalisasi itu bagian dari Islamofobia. Ya. Kenapa uang deradikalisasi hanya diberikan kepada kelompok Islam? Nah, jadi persoalan. Padahal ada yang radikal tuh yang di Rohingya, ya, Hindu, ya, Cina di Uighur, atau Israel. Hari ini kita masih berapa hari ini dibombardir lagi, ya, berapa orang Palestina yang meninggal. Itu global politiknya seperti itu. Ya. Akhirnya kita seperti ini kemudian dianggap ini tidak toleran. Dan negara melalui Bappenasnya membuat satu penelitian yang hasilnya adalah DKI adalah daerah yang paling tidak toleran dan NTT adalah paling toleran. Karena 411-212. Segitunya mereka. Untuk mengatakan Islam tidak toleran, mereka melakukan penelitian yang sepertinya ilmiah. Padahal sudah ada dengan suudzonnya. Ya, untung nama saya Husnul, jadi saya harus husnudzon. Kenapa saya tahu? Saya waktu itu diminta untuk jadi reviewernya penelitian itu di Bappenas. Saya tanya, mau Bu, bisa nggak ini boleh tentang toleransi dan intoleransi? Saya langsung tanya, kalian penelitiannya provinsi mana saja yang kalian ambil? Sebutkanlah bla bla bla. Oh, kesimpulannya DKI paling tidak toleran, NTT paling toleran. Kok Ibu tahu, dibaca aja belum? Ya tahulah. Jadi di dalam konteks ini kita punya masalah. Bagaimana di dalam konteks Barat versus Islam, di dalam gitu, Barat Timur. Ya, kalau Anda nanti pelajari lebih jauh lagi bagaimana Andalus, bagaimana ilmu-ilmu pengetahuan Islam dibawa ke Eropa, diambil oleh Eropa, orang-orang 700 tahun berada. Tapi pada saat yang sama juga ada masalah dengan corrupted rezim di kalangan kita, di kalangan Islam sendiri. Ya. Jadi ini juga penting di dalam konteks itu. Ya, global politicsnya ini sangat penting kita pahami untuk kita lihat bagaimana sih kita. Politik domestik gimana? Kita bahas tentang reformasi. Ya. Apa akhirnya? Liberalisasi, neoliberal. Ya. Kemudian konstitusi kita diobrak-abrik dengan alhamdulillah masih ada pembukaan. Tapi pasal-pasal bahwa ekonomi demokratis. Demokrasi adalah instrumen dari liberalisme. Makanya saya selalu menantang, ayo kita bikin konsep demokrasi seperti apa. Anda jangan telan saja, oh kita demokrasi, kita junjung demokrasi yang mana? Robert Dahl aja punya 11 model demokrasi, Islam nggak masuk di dalam. Ya. Jadi itu, walaupun saya selalu mengambil yang paling mudah, misalnya dalam demokrasi ada kompetisi, excluding the use of force. Nggak boleh menggunakan kekerasan. Partisipasi penuh, perempuan nggak boleh dipinggirkan. Civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik
kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berorganisasi, ya berserikat berorganisasi, kebebasan pers. Tapi yang terjadi kalau zaman Soekarno yang dibubarkan adalah Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), bukan yang sosialis yang sekarang ya. Zaman Soeharto yang dibubarkan PKI, zaman hari ini yang dibubarkan HTI dan FPI. Ya, itu ironisnya. The most populous Muslim country in the world, tapi rezimnya membubarkan organisasi-organisasi Islamnya. Oh iya Bu, tapi dia kan bla bla bla. Kenapa tidak dibubarkan? Kalau Anda menyatakan demokratis, harusnya dibubarkan lewat pengadilan. Bukan rezim kemudian bikin surat membubarkan dalam konteks itu. Itu namanya otoriter, bukan demokratis dalam konteks itu. Nah, penguasaan kekayaan gimana? 1% penduduk menguasai 49% kekayaan di Republik kita. 10% penduduk menguasai 75% kekayaan di Republik kita. Itu data yang agak lama, sekarang mungkin sudah Bang Nursim atau udah nggak 49 lagi nul. Berapa? 50%. Kira-kira ada 4 orang pengusaha, ya, 4 orang itu kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin Indonesia yang sebagian besar rakyat miskin adalah Muslim. Ini di negara the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduk Muslimnya terbesar di dunia. Negara yang kaya raya sumber daya alamnya. Ya. Waktu itu pada pidato presiden, oh kita mendapatkan government revenue dari nikel 300 sekian triliun. Anda tahu nggak 95%-nya diambil ke Cina? Kita cuma punya 5% aja 300 triliun. Jadi yang dibawa ke Cina berapa? Dan nanti di dalam era teknologi modern yang mau ngomongin 4.0, 5.0 apapun itu. Tapi kok kekayaan alamnya diberikan semua keluar ke asing dan asing. Sampai tenaga kerjanya untuk OB saja itu impor dari Cina daratan sana. Nah, dalam situasi seperti what can I do? What can we do di dalam konteks itu? Sehingga kalau memilih pimpinan, pemimpin, hati-hati. Ya. Tapi gimana Bu ini nih? Ya qadarullah. Kalau ternyata belum ya kita terus berjuang. Ya. Nggak usah kemudian ini. Kenapa? Ya, tanya lagi nih. Gimana nih iman kita, takwa kita? Kalau saya ngasih bintek ke DPRD paling strategi pemenangan. Nggak mungkin Bu kalau nggak bayar. Nggak mungkin Bu kalau nggak ngasih suap. Berapa sih kalian nyuap? 20.000, 50.000, 500.000, 1 juta. Katanya 2019 kemarin di Jawa Tengah 1 juta. Paket soalnya. Pilpres dan Pileg. Money politics. Pesertanya juga tidak percaya. Kalau nggak bayar, nggak menang. Pertanyaan saya. Sampai saya jelaskan tentang bagaimana Anda menang dengan yang disebut social capital. Menggunakan jaringan, punya jamaah, punya ini kemampuan, ya, knock the door, ya. Menyampaikan apa sih kalau Anda mau berkuasa itu untuk apa? Tapi masih setengah jam, masih saya akhirnya saya udah kesel aja. Bapak Muslim? Iya Bu. Bapak percaya dengan rukun iman? Iya Bu. Percaya dong. Percaya dengan qadha qadar? Percaya dong. Anda tahu bahwa qadha dan qadar takdir Anda itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Sebelum Anda diturunkan ke bumi. Dan catatan kalau hari ini Bapak adalah anggota DPRD, maka ada catatannya di atas sana. Bahwa Anda tahun periode pemilu di Indonesia tahun sekian-sekian menjadi anggota DPRD. Artinya apa? Kalau sudah ada catat, ngapain dengan money politics? Kalau Anda percaya dengan rukun iman qadha qadar bahwa itu sudah ada catatan semua, ngapain kita pemilu dengan cara dibayar-bayar? Nah, ngapain kita sampai membunuh-bunuh lawan politik? Ngapain kita ini? Anda kan tinggal melangkah aja. Takdir sudah ada kok. Nah, tapi kalau nggak beriman, imannya kiwir-kiwir, ya begitu. Akhirnya apa? Akhirnya bukan ketuhanan yang maha esa di dalam menentukan kekuasaan, tapi keuangan yang maha kuasa. Musyrik dong. Menduakan Tuhan dalam konteks ini. Nah, ini sangat tipis di dalam kita melihat.
Di mana posisinya? Ini bagi yang maju-maju karena ini. Nah, jadi partisipasi perempuan gimana? Tadi dikatakan perempuan ya ada 50% lah dalam konteks ini. Bedanya kecil antara yang pemilih ya 17 tahun ke atas, perempuan dan laki-laki. Nah, regulasi ini jadi persoalan. Kemarin lagi rame. Gimana ini regulasi? Bagaimana caranya apa itu desimal atau apa KPU saya nggak terlalu ini. Tapi isu regulasi, isu aturan main. Pertanyaannya kira-kira KPU provinsi, kabupaten, kota baca nggak aturan mainnya yang 573 pasal Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu? Kenapa? Kan hari ini pemilu tinggal berapa bulan ini? 14 Februari tahun depan. Kan KPU-nya provinsi, kabupaten, kota belum direkrut. Anda bisa bayangkan anggota KPU provinsi, kabupaten, kota yang baru diangkat gitu ya, mungkin akhir tahun ini atau ada yang bulan Januari tapi Februari sudah jadi pejabat. Kira-kira baru 3-4 bulan jadi pejabat memang masih petentang-petenteng. Itu yang dulu saya 2006 saya sampaikan kepada Presiden SBY, Pak, tolong KPU provinsi, kabupaten, kota ini diperpanjang sampai Desember 2009. Kenapa? Supaya nanti pergantian suksesi penyelenggara pemilu itu 2010, sehingga dia punya waktu 4 tahun untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Kalau hari ini gimana? Anda jadi anggota KPU baru kemarin sore kemudian menyelenggarakan pemilu di wilayahnya. Kira-kira gimana? Nah, di sini letaknya, tapi memang peserta pemilu tidak suka kalau penyelenggara pemilunya benar. Nggak bisa diajak kong kali kong. Nah, itu kalau dari ini. Siapa saja itu? Ada peserta pemilu, partai politik dan perseorangan, DPD, partai politik. Sekarang ada berapa? Ada ini partai yang di bawah itu partai lokal Aceh 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang di atas partai nasional ya dalam konteks itu. Ini partai-partainya. Mereka sekarang mereka juga kepingin ini MK juga ingin tertutup. Kalau saya nggak masalah sebenarnya tertutup, tapi tidak etis dipaksakan sekarang. Kenapa? Karena banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah bekerja selama 4 tahun terakhir ya, di dapilnya masing-masing, tapi perempuan itu tidak dapat nomor 1. Yang mendapatkan BPP ya, suara utuh itu siapa? Kalau kita ngomongin BPP atau siapa suara terbanyaknya? Laki-laki itu 80 sekian persen itu di nomor 1. Jadi nomor 1 itu paling tinggi. Kalau perempuan 1, 2, 3, 93%, nomor 1, 2, 3. Ada nggak Bu yang nomor 6 jadi ada? Ada, bukan berarti enggak. Tapi cuma 1, 2. 1, 2-nya itu anaknya gubernur, istrinya gubernur, ininya gubernur. Nah, gimana tuh? Jadi rezim yang berkuasa, aparatus negara, mereka juga menggunakan. Kalau kemudian dikatakan, oh nggak boleh nih menggunakan fasilitas negara, presidennya sendiri bikin pertemuan-pertemuan juga di istana. Ya. Oh iya nggak boleh nih orang asing menjadi pejabat. Kan ada bupati di NTT yang menang, tapi dia ternyata warga negara Amerika Serikat. Saya waktu ditanya wartawan, saya katakan, dia cuma nyontek aja. Nyontek siapa Bu? Ya presidennya. Presiden kan ngangkat menteri, ternyata warga negara Amerika Serikat. Jadi kalau menang, nggak taunya menang pulang di pilkada. Jadi gimana itu? Ya. Jadi aparatus negara juga demikian. Dia menjadi alat, menjadi instrumen dari kekuatan politik tertentu. Baik APBN-nya, maupun semua kekuatan birokrasi yang ada di dalamnya. Media, siapa sekarang yang pemilik media? Ya kalau model globalnya, Berlusconi, Taksinian. Media dikuasai oleh partai politik, kekuatan politik yang ada. Para bandar, ya kan sekarang kayak gitu. Anda dibeli aja. Partai politik berapa sih? Tapi nggak tahu bahwa duitnya itu ini. Dari duit milik rakyat. Itu kemarin, kalau dulu kan bank hilang. Kemarin apa itu? Asuransi. Sampai negara masih kemudian menggelontorkan lagi. Sampai 74 triliun ya. Itu kasus asuransi. Bebas tuh.
Nggak salah, karena pasal-pasal ada di situ. Ya. Pajak nanti apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan kalau Allah sudah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa? Nggak ada urusannya itu. Ada anak pejabat ngebukin mantan pacar-pacarnya, tapi kemudian seluruh sistem perpajakan dipertanyakan, hancur. Kita sudah bicara tentang KM 50 setengah mati, nggak ada itu, tahu-tahu Allah tunjukkan kekuasaannya. Kasus Sambo misalnya, tahu-tahu siapa? Apa hubungannya kasus Sambo ini? Tapi kemudian kita bisa lihat. Jadi di situ. Jadi kalau kita modern nation state sekuler, Anda nggak percaya sama Tuhan, Tuhan akan membuktikan kekuasaan. Jadi gimana? Mari kita menuju 2004 dengan pemilu halal, politik halal, punya integriti. Integriti itu apa? Defend something. Kita memperjuangkan something, value. Value-nya apa? Ya masa wanita Islam pakai value sekuler? Ya pastinya kan, value Islam. Value Islam apa? Mari kita pelajari. Ya. Dalam konteks macam-macam. Ada problem nggak dalam demokrasi? Banyak underrepresentation of perempuan. Ya, jumlah perempuan yang itu. Kalau saya nggak usah lebih dari 30%. Nggak perlu sih. Dulu ada, saya diajak oleh aktivis Filipina pada saat KPU di UN untuk kampanye 50-50. Nggak perlu, 30% aja cukup. Ya, karena di situ ya mirror of representation. Jadi ada group representation, ada kepentingan perempuan. Tapi pada saat yang sama juga karena kalau kita bicara tentang keterwakilan itu seringkali keterwakilan itu kemudian apa sih kenapa perempuan harus masuk? Perempuan masuk karena ada yang disebut the politics of presence. Bapak-bapak biasanya nggak terlalu ingat apa sih kepentingan perempuan? Nah itu the politics of ideas. Jadi kalau keterwakilan the politics of presence itu perempuan di sana itu tidak hanya menjadi messenger, tapi dia tuh message itu sendiri. Jadi dia ada pesan juga. Jadi bukan membawa pesan, tapi dia adalah pesan itu juga. Apa saja pesannya? Pesannya pertama yang kita sebut sebagai specific gender. Segala hal yang berhubungan dengan hak reproduksi perempuan. Segala hal yang berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, ya segala hal yang berhubungan dengan itu. Ya. Family planning program, program KB dan sebagainya. Ini perempuan persoalannya. Yang kedua relasi perempuan dan laki-laki apa? Perkawinan, perceraian. Hari ini dengan adanya daring, ratusan anak-anak kita SMP hamil di luar perkawinan. Sampai di Ponorogo itu ada 100 atau 200 sekian. Ya, Anda cek ya datanya. Itu minta mendapatkan ya untuk bisa menikah karena udah hamil. Anak SMP. Ya. Bagaimana Menteri Pendidikan? Dikiranya jadi Menteri Pendidikan cuma sekedar kita dijadiin driver Gojek kayak gitu. Ya. Nah, ini jadi persoalan di dalam konteks kita hari ini. Untuk apa berkuasa? Untuk apa ikut pemilu? Untuk apa menjadi pemimpin? Mengurus negara yang tadi disebutkan 275 jutaan penduduknya. Saya nggak tahu emang sekarang cuma 73% ya Muslimnya ya. Udah turun terus dari 80% turun terus. Ya. Nah ini persoalan kita hari ini. Yang ketiga apa? Segala hal yang berhubungan dengan perempuan ya. Sepertinya netral tapi punya dampak yang berbeda. Pendidikan, kesehatan. Kalau undang-undang pendidikan hancur, sudah liberal. Undang-undang TKA Omnibus Law cilaka itu sudah dibawa ke MK, menang, presiden bikin kepres, akhirnya diputuskan lagi oleh DPR, akhirnya sekarang tetap ada undang-undang cilaka. Apa sih masalahnya? Masalahnya tenaga kerja Republik Indonesia, anak bangsa sendiri tidak dibela, dianggap sama dengan TKA itu. Ini persoalan. Ya. Sekarang kita ribut lagi dengan RUU Kesehatan. Kenapa RUU Kesehatan? Ada beberapa poin.
poinnya. Ya. Fungsi kesehatan negara tidak hadir karena APBN, APBD dipotong. Udah nggak ada itu 10%. Rumah sakit kesehatan menjadi industri kapitalis. Mereka akan dengan terbuka mengundang nakes-nakes dari luar tanpa perlu bisa bahasa Indonesia. Nah, ini persoalan kita hari ini. Jadi kalau pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan sudah menjadi kapitalisme, liberalisme. Sisanya apa? Ya. Nah, itu the politics of ideas-nya. Gimana the politics of presence kuota? Ya, jadi kuota itu dulu saya bisa klaim itu. Saya dulu karena jadi timnya pemerintah di dalam membuat undang-undang partai politik pemilu susduk ya dengan 30%, satu-satunya perempuan waktu itu saya. Kalau yang jadi anggota KPU saya, Prof. Nazar, Prof. Ramlan, dan Prof. Rosadi itu jadi timnya pemerintah di dalam membuat undang-undang partai politik susduk dan pemilu. Saya masih ingat itu pasal 65. Saya ikut hadir di apa ya waktu itu di DPR lah, nggak tahu pansus, nggak tahu pansus ya kalau nggak salah. Nah itu waktu itu menteri dalam negerinya, ayo fokus dulu ke sini. Enggak Pak, saya ke sini aktivis perempuan, bukan jadi anggota KPU-nya. Saya perhatikan terus. Itu dihina-hina. Ngapain sih perempuan ini mau? Perempuan kan cuma di dapur dan ngebor, waktu itu masih sangat terkenal dengan goyangan ngebornya Inul. Ya. Nah, terus kemudian kita knock the door satu persatu itu kita ini. Jam 12 hari Selasa jam 12 siang saya dapat telepon dari PKB yang siapa itu yang mahasiswa. Dia juga di UI juga waktu itu. Mbak, pasal 65 semua pimpinan fraksi setuju. Alhamdulillah. Jadi saya dari bandara langsung ke DPR ya, kita menjadi fraksi balkon. Dan waktu di fraksi balkon sebelumnya yang malam-malam sebelumnya saya katakan kita rapatnya di Ibu Ida Fauzia yang sekarang menteri itu. Gimana nih Mbak Kusnul, kita kan maunya kan 30%. Terus Ibu Yuniwati dari Golkar dia mengatakan, Mbak ini sih Mbak Kusnul selalu ngomong ini bukan kuota haji. Ternyata orang-orang yang pro dengan kita sedang haji. Tenang aja, SMS saja ke mereka, minta berdoa di Multazam atau di Raudhah. Tergantung mereka posisinya di mana. Minta supaya pasal 65 ini mulus. Terus siapkan juga untuk kemudian minderhead nota. Ya, Anda tidak mau terima kalau di ini. Jaga itu pasal itu sampai tingkat plenary session. Jangan sampai nanti di panja, di pansus udah nggak keluar. Kalau udah nggak keluar tuh nggak bisa ditambah. Tapi di plenary session itu masih bisa dikurangi. Ya, nah ini juga ini dijaga. Sudah semua tanda tangan udah siap, semua spanduk udah siap. Nggak dicek-cek itu pasal 65, akhirnya pada teriak pasal 65, akhirnya diketok pasal 65 yang 30% kuota itu. Itu pun kita masih gimana dong Bu Kusnul, ini kan nggak ada sanksi. Anda mau pakai sanksi nggak? Pasal itu hilang atau Anda mau 30%-nya ada? Karena bagi saya 30% itu menjadi penting karena di Undang-Undang Partai Politik 2 pasal yang ada 30%-nya hilang. Orang nggak pernah tahu bahwa ada 2 pasal yang berhubungan dengan perempuan, ya, keadilan gender. Nah itu ada di kemudian di pasal 65 itu. Pada saat saya jadi anggota KPU belum ada di Undang-Undang KPU yang bicara tentang 30%, tapi kita ikuti itu. Makanya saya bilang itu gerakan psikologis yang ada sehingga semua rekrutmen berhubungan dengan politik kita butuh 30% perempuan dalam konteks ini. Nah ini juga penting, ini tadi yang demokrasi di dalam konteks itu. Jadi spesifik gender tadi ya sudah. Jadi gimana? Ya kuota. Dengan kuota itu diharapkan kemudian kita mampu meningkatkan. Biasanya alasan dari partai-partai politik termasuk waktu itu Khofifah. Mbak, nggak ada, kita nggak punya perempuan. Fafa, kamu itu kan ketua Muslimat NU. Ya, kader-kader Muslimat itu kan luar biasa. Masa nggak ada perempuan yang ini? Persoalannya itu nggak rela perempuan dimasukkan menjadi caleg. Ini urusan nggak rela dibandingkan dikatakan nggak ada.
ada kalau 275 juta penduduk Indonesia, separuhnya perempuan. Jadi ada 130 sekian juta perempuan. Masa kita nyari 20.000 aja nggak ada? 20.000 itu calegnya, kemudian yang jadi kan cuma 30%. Paling yang jadi 7.000 kalau 30. Kalau anggota DPRD seluruh Indonesia kan paling cuma 20.000 sekian. Zaman saya dulu nggak sampai 20.000. Sekarang udah banyak kan dengan kabupaten baru, provinsi baru dan sebagainya. Nah ini penting. Jadi kalau selalu dikatakan sedikit perempuan, itu sebenarnya anggapan. Yang dianggap memiliki kemampuan dan kualitas untuk menjadi calon. Itu cuma dianggap sedikit. Tapi persoalannya tidak rela. Wong urusannya cuma lulus SMA kok. Coba wanita Islam siapa yang mau maju masuk ke partai dan taruh di dapil yang kira-kira menang. Jangan di situ nggak punya konstituen, masuk lagi. Yang kedua lagi seringkali karena masuk politik itu harus punya uang. Ya, memiliki resources. Saya sendiri juga bingung, kenapa ya bapak-bapak kok duitnya banyak ya? Uang setan dimakan hantu atau uang hantu dimakan setan? Nggak tahu tuh, duit dari mana. Ya. Nah, jadi di sini letaknya, jangan memikirkan bahwa kalau maju, bahwa uanglah yang menentukan. Enggak. Kalau takdir Anda di atas, Anda cuma untuk ini aja. Melangkah aja. Ya. Yang menentukan kekuasaan adalah ini. Ya. Formal, informal, jadi ini. Emang masih ada resistensi. Jadi gimana? Kita perlu women empowerment. Kita perlu yang namanya bergandengan tangan tadi ya. Mau kalau wanita Islam katanya siapa saja, ya boleh. Nanti partai apa saja, ya hati-hati juga. Ada partai yang memang sangat apa namanya, sangat anti-Islam gimana? Anda bagus sekali, ya jangan masuk ke partai yang anti-Islam. Kayak gitu. Nah, kemudian partai politik ya aktif ya ke partai dan sebagainya seperti itu. Electoral quota. Manipulasi ada banyak manipulasi itu. Dari mulai data pemilih, dari ya, prosesnya, kemudian rekrutmen KPU-nya dan sebagainya itu semuanya. Sehingga rentetan itu dari mulai regulasi sampai hari H, sampai Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah kalkulator, bukan mahkamah yang bicara tentang luber-jurdil. Nah ini juga menjadi masalah. Ya, Anda lihat nanti internet, ada IPU, YouTube saya ada, di YouTube IC ada yang Khusus Maria Official. Nah ini hasil dari 2019 partai-partai, Anda mau lihat yang di mana, ditambah sekarang yang biru PAN itu sudah pecah juga dengan Partai Umat. Ya. Dan ini yang pilpresnya seperti ini kondisinya, mana yang rezim kemarin dan mana yang oposisi, tapi sekarang juga kita bingung untuk apa kita bikin pilpres dua pasang kalau akhirnya cuma mau jadi menteri kayak gitu ya. Jadi ini juga perempuan datanya tahun 2000 ada 21%, jadi naik terus. Tapi persoalannya tadi dikatakan gimana? Apakah mereka amanah ya menjadi wakil perempuan di sana, ataukah dia cuma sekedar menjadi petugas partai yang kadang-kadang tidak memperhatikan isu perempuan? Ini persoalan juga hambatannya, sistem pemilu, sistem kepartaian, ekonomi, perempuan masih banyak yang miskin, ideologi, psikologi, interpretasi budaya, peran media, perempuan kadang-kadang kurang percaya diri. Ya. Nah ini kalau dulu di 2004 Anda bisa lihat kan, Islamis pada mestinya nasionalis religius, nasionalis Islamis dengan 2004. Tapi Anda bisa lihat di 55 seperti apa, Masyumi NU, PNI, PKI. Jadi kuat dulu sebetulnya itu. Sehingga kita bahas. What can I do? What can we do? Saya tutup dengan, kalau ini enak bacanya. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء
قدير. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau yang mau maju, jangan lupa, iman dan takwa jangan ditinggalkan. Kalau salah, saya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali para di Husnul Mar'iyah. Untuk itu kami buka 2 sesi ya. Sesi pertama 3 pertanyaan, kemudian 3 pertanyaan. Itu kami persilakan dari mana saja nama. Bapak Ibu boleh katakan ini forum terbuka. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Arsina, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa restu kepada Ketua Umum dan juga sahabat-sahabat se-Indonesia pada pemilu yang akan datang. Saya akan maju mewakili Dapil Balikpapan Kalimantan Timur dari Partai Hanura. Tadi malam saya dengan Ketua Umum PWI Kaltim berbicara tentang apa yang dibicarakan Ibu Husnul tadi barusan ya, tapi dalam versi yang berbeda ya Bu Husnul ya. Saya mengatakan kepada teman-teman bahwa kalau memang Allah Ta'ala mentakdirkan kita untuk duduk di parlemen, itu kan sebenarnya sudah ada di catatannya. Barangkali ini adalah kita ngelihat langkah-langkah kita untuk duduk ke sana kan harus melalui pemilu, usaha dan lain sebagainya. Mungkin seperti saya yang tidak punya modal sama sekali, dan saya juga percaya dengan teman-teman WI di Balikpapan yang sudah kita usaha kumpulkan ya pengurusannya sampai 500 dan kita mengupayakan itu sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat yang barangkali Di mute yang mau izin sebentar suara-suara noise untuk masuk. Yang lainnya tolong di mute. Terima kasih. Lanjut Ibu Arsina. Halo, Ibu Arsina. Mohon izin. Hilang lagi ya. Atau langsung ke pertanyaan selanjutnya. Singkawang Ibu, Kalimantan Barat. Singkawang. Singkawang Kalbar. Dengan Ibu siapa? Bu Nur Hasanah, Singkawang Kalimantan Barat. Hah? Ya. Itu dari mana? Dari itu Bu Elsa. Selanjutnya dari Bu Aisyah Bu. Aduh. Putus. Bapak 3 dulu ya. Mohon maaf 3 dulu pertanyaan. Jadi siapa yang suaranya masuk duluan? Ya, Silakan. Bu Aisyah yang kedua. Tadi masuk nggak suaranya ya? Tadi Bu Singkawang Anut Kalbar ya? masuk nggak Bu? Singkawang Kalimantan Barat masuk nggak? masuk. 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 Dengan Bu Arsina Halo. lagi maaf Iya, Bu iya. Arsina tadi. Iya, saya ulangin. Saya minta doa restunya dari bunda-bunda semua, Ketua WI, bahwa pada pemilu yang akan datang saya akan maju Dapil Balikpapan dari Hanura, dan kami sudah mengupayakan mengumpulkan pengurus-pengurus hingga 3.500-an yang insya Allah akan kita lantik nanti di bulan Juli atau Agustus, itu 5.000 pengurus WI Balikpapan gitu. Jadi Itu diupayakan sebenarnya, upayakan Ibu. mudah-mudahan bisa menjadi pendukung kayak gitu ya. Saya cerita dulu sebentar. Nah, jadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Husnul tadi, saya berterima kasih sekali karena pada diskusi tadi malam kita juga memiliki keyakinan kalau takdir kita memang misalnya diletakkan di parlemen, itu insya Allah tanpa misalnya uang dan sebagainya, dan ini cara-cara yang mungkin cara
rohani, spiritual, kita insya Allah bisa duduk di sana. Dan hari ini saya berterima kasih sekali apa yang menjadi diskusi kami itu ternyata secara ilmiah itu juga secara ruhaniah disampaikan Ibu Husnul. Ibu Husnul, terima kasih sekali, saya pengagum Anda sejak saya kuliah tahun 91. Terima kasih. Jadi intinya pertanyaannya Bu Aristu saja ya. Baiklah. Berikutnya pertanyaan yang sudah mengantre tadi, mohon langsung. Bu Aisyah. Bu Saidah. Aisyah Ida. Asaidah. Aisyah. Sama dengan saya. Silakan Ibu, silakan. Dari mana Ibu? Saya dari Partai Umat, Bu. Oh, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini, Bu. Ini kan kita tahu bahwa di dalam legislatif yang sekarang ini kan dikuasai oleh orang-orang yang kalau menurut saya ya tidak pro terhadap kepentingan umat Islam. Malah di era sekarang ini Islamofobia itu ramai sekali. Nah, maka kami terutama dari Partai Umat ini ingin agar hal-hal itu tidak terjadi lagi ya dengan cara ingin merebut legislatif gitu. Nah, pertanyaan saya, bolehkah misalnya saya ini yang mau kampanye pilih partai Islam gitu? Apakah itu tidak melanggar atau bagaimana? Karena begini, dalam sepengetahuan saya dari ceramahnya Pak Din Samsudin mengatakan bahwa apabila kekuatan formal politik umat Islam ini 2024 melemah, maka di 2029 akan sangat sulit kita, bahkan bisa jadi tinggal nama, tinggal kerangka. Jadi menurut saya di 2024 ini sangat urgen sekali kita umat Islam ini untuk meraih kekuatan politik formal di legislatif, khususnya di Senayan. Nah, jadi boleh nggak tuh saya Bu Husnul berkampanye seperti itu, pilih partai Islam gitu, apakah tidak melanggar atau gimana? Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Saya Bu Aisyah. Eka Setiawati, silakan dari pimpinan pusat ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Ibu sebenarnya untuk materinya. Saya ingin bertanya pertama begini. Sejauh mana para pejabat perempuan atau wanita perempuan yang berpolitik itu memperjuangkan kepentingan umat, terutama perempuan dan anak selama ini berdasarkan data dan pantauan Ibu Husnul gitu, terkait dengan kasus KDRT, prostitusi, TKW, pendidikan dan lain sebagainya, apakah benar-benar memperjuangkan ataukah hanya sebagai petugas partai seperti yang Ibu tadi jelaskan. Kemudian yang kedua, wanita Islam ini kan ada di 34 provinsi, hadir di tingkat wilayah, daerah dan cabang, sampai ke tingkat kecamatan. Nah, kira-kira apa yang harus atau bisa dilakukan untuk supaya para anggota ini maksimal bisa ikut serta atau berpartisipasi dalam politik? Terima kasih kepada kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama tadi adalah dari Ibu Arsi. Halo? Mohon maaf, di-mute dulu. Itu satu lagi Jateng sekalian aja Bu Isya. Oh ya, silakan Jateng dulu. Silakan Jateng dulu. Ibu Delva tadi moderator. Halo. Ya baik, dari Jateng ya. Tadi mohon maaf. Bu Husnul mau izin bertanya, ini kaitannya dengan respect ya. Bagaimana komentar atau pendapat Bu Husnul tentang sipol KPU saat ini? Karena ada beberapa partai, utamanya yang Partai Masumi ya, ini kan kemarin menggugat ini tentang sipolnya yang oleh KPU, karena sebenarnya sebelum sipol itu, aturan sipol itu dikeluarkan, itu partai-partai yang lama itu kan sudah diberitahu dulu. Sementara partai-partai baru, partai-partai Islam baru itu kan belum, sehingga kemudian keteteran begitulah. Jadi kan dari partai tersebut melihat ada kecurangan-kecurangan, apalagi dari sipol ini. Nah, ini mungkin dari Ibu Mariah bagaimana? Kaitannya dengan ini, apa namanya?
si perempuan ketika dia mengambil bagian dalam politik, karena politik itu kan tidak harus dari partai, apalagi banyak dari kader wanita Islam yang dia itu di ASN. Sementara kalau ASN kan jargonnya tidak berpolitik praktis, tetapi justru pimpinannya, penguasanya, ya, contohnya presiden kita lah, dia menggunakan bahasa politik. Jadi bagaimana langkah yang bisa kita lakukan ya, karena kebanyakan dari wanita Islam itu kan kebanyakan dia itu ASN, baik itu guru atau dosen di perguruan tinggi negeri, itu bagaimana. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan ini Bu, kami membangun jaringan untuk di Semarang itu jaringan dengan beberapa partai Islam, Partai Umat, PKS, Masumi walaupun belum lolos, kemudian dari beberapa partai Islam lain. Kita kemarin membuat posko bersama dalam artian pengawasan gitu Bu. Kemudian juga sempat ada kesepakatan kita sama-sama dari partai Islam dan yang perempuan ya, siapapun misalkan di dapil ini yang kuat dari umat, yaudah kita dukung gitu. Kemudian atau di dapil satunya yang kuat dari partai PKS, ya sudah kita dukung. Itu gitu, kemarin sudah istilahnya sudah membuat seperti itu, merapat ke teman-teman yang di partai, karena bagaimanapun wanita Islam itu walaupun independen, tetapi independen kita adalah independen yang juga berpolitik. Artinya kita juga punya punya pilihan politik yang tentunya sesuai dengan visi kita. Begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lanjut. Langsung dijawab dengan Ibu. Oke. Kalau itu udah penuh sekali pertanyaannya, mengenai nanti sesi berikutnya saja. Terima kasih Bu Aisyah. Jadi untuk maju menjadi itu menang bukan berarti kemudian karena udah takdir saya tidur aja. Enggak juga, tetap harus ikhtiar kan, karena kita tidak tahu juga apakah itu takdir kita atau tidak. Sehingga apa saja. Nah, orang kan selalu mengatakan bahwa dia itu uang. Berapa sih uangnya? Ya. Nah, ini kan persoalan juga. KPU itu sudah dibiayai oleh rakyat luar biasa, tapi peserta pemilu tetap harus mengeluarkan uang untuk urusan menjaga suaranya itu aman atau tidak. Nah, di sini pertanyaan. Makanya kenapa waktu saya menjadi anggota KPU dulu, KPU 2004, itu dananya cuma 7,2 triliun. 3 kali pemilu. Ya, Pilpres, Pileg, kemudian Pilpres tahap pertama dan Pilpres putaran kedua. Putaran pertama dan putaran kedua dulu ada 5 pasang calon presiden. Habis itu biaya pemilunya hanya 2 kali pemilu, legislatif sama Pilpres, biayanya 21 triliun. Habis itu ya, hanya sekali pemilu biayanya 25 triliun. Kemarin sekali pemilu juga 25 triliun. Ini sekarang katanya berapa? 80 sekian triliun anggarannya. Sekali pemilu juga. Tapi mungkin nanti pilkada provinsi, pilkada kabupaten kota. Jadi ini sekarang juga bagi kawan-kawan yang berada di KPU, ingat Anda juga akan dihisap nanti. Gak cuma peserta pemilu saja. Itu yang dulu saya takutkan, bagaimana menjaga suara 155 juta. Satu ya. Yang namanya pemilih. Tolong ini peserta pemilu, peserta di mute semuanya kecuali yang bicara. Mengganggu soalnya. Itu salah satu etika kalau Anda ikut Zoom. Matikan kalau Anda tidak menjadi pembicara. Ya. Terima kasih. Atau panitia tolong itu dicek satu persatu di mute. Karena saya harus raise my voice untuk berkompetisi dengan suara dari peserta. Nah, jadi ini jadi persoalan di dalam konteks kita menyelenggarakan pemilu, penyelenggaraan pemilu. Ya. Nah, kalau Anda menjadi peserta, cek apakah Anda punya organisasi. Model fans club aja nggak mampu karena organisasinya betul-betul jamaah yang memang akan memilih Anda. Jadi hitung semuanya di dapil berapa, TPS mana, kecamatan mana dan sebagainya. Itu pun tidak luput dari nanti ada yang beli. Kenapa ada yang dijual, ada yang dibeli? Karena nanti ada anggapan bahwa partai tertentu itu nggak mungkin dapat 4%. Maka suaranya bisa diperjualbelikan. Nah, itu manipulasi-manipulasi yang terjadi. Ya, dalam konteks itu. Jadi itu diawasi dengan baik. Kalau tadi sudah ada yang di Jawa Tengah sudah ada bikin
pengawasan bersama itu lebih bagus dalam konteks ini. Jalur komunikasinya juga top down, bottom up, kayak gitu. Lemah atau kuat. Sehingga kalau Anda enggak ini, kemudian ide dan program punya enggak? Ngapain mau berkuasa? Punya program enggak? Partainya programnya apa? Ya kan? Anda kader dari partai atau kader cabutan? Sehingga Anda tidak memahami bahwa menjadi anggota partai politik itu sebenarnya ideologis untuk perjuangan di dalam mengimplementasikan konstitusi. Jadi kalau tadi bertanya apakah ini petugas partai atau semua partai mestinya wajib, itu bukan mestinya, wajib ain semua partai itu untuk tunduk taat patuh pada konstitusi. Jadi tugasnya apa? Melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, ikut dalam ketertiban dunia. Itu yang utama. Baru nanti di pasal-pasal. Salah satunya apa? Misalnya pekerjaan. Ya, dalam konstitusi kita itu negara wajib memberikan penghidupan yang layak kepada semua warga negara. Wajib hukumnya. Ya. Dan kemudian juga kita ada kebebasan beragama. Pasal 29 ayat 1, 2, 3, 4. Tapi bagaimana? Kita punya Pancasila, itu di pembukaan. Jadi semua kebijakannya mestinya berketuhanan. Nggak boleh, enggak. Ya. Kemudian untuk persatuan, bukan untuk memecah belah. Untuk kemanusiaan, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir rakyat Indonesia. Itu kalau Anda taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Nah ini persoalan ya. Jadi track record, Anda punya track record mau maju ngapain? Sumber dana, ya, ketergantungan pada orang kaya kan, sehingga padahal orang kayanya bandarnya itu juga nggak enak pakai bahasa itu, juga mengambil kekayaan dari milik rakyat. Apa? Sumber daya alam. Ya, yang tadi saya katakan ada yang punya sampai 9 juta hektar, sementara rakyat punya 0,2 hektar saja digusur-gusur terus. Ya, waktu penelitian saya di Jakarta, penggusuran ya, bagaimana ibu-ibu itu kan gubernurnya selalu Ahok ya waktu itu mengatakan ini tanah milik rakyat, milik negara. Oke, terus negaranya milik siapa? Kenapa itu kalau yang para bandar-bandar itu bisa itu tanah sebelahnya, kalau di Jakarta itu ada di sebelahnya DPR itu ada restoran namanya Pulau 2 ya. Pulau 2 itu sebelahnya gedung yang baru dibangun, sebelahnya TVRI. Itu tanahnya milik negara emang. Tapi disewa oleh nggak tahu siapa sekarang yang ini pegang itu 30 tahun. Tapi mestinya 2023 ini udah selesai. Cuma di dalam perjanjiannya 30 tahun setelah dibangun. Ya, 30 tahun kemudian baru mereka bangun sekarang. Padahal waktu itu kita mau bikin alun-alun demokrasi DPR. Ya. Kenapa penting? Karena supaya rakyat pada saat demonstrasi tidak di jalanan. Tidak terhinakan. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Kita bikin alun-alun demokrasi. Udah disetujui nggak dengan DPR? Sudah. Tapi nggak bisa dieksekusi karena tanahnya belum selesai urusan. Dan Indonesia belum pernah memiliki yang namanya gedung parlemen. Jadi itu salah. Itu dulu Senayan itu bukan gedung parlemen. Senayan itu dulu adalah Ganevo. Ya, dalam konteks ini. Jadi ini ada masalah di dalam konteks kita. Gimana strateginya? Kita masih punya masalah internal partai. Tadi ya proses caleg, apakah sudah ini gimana tercantum di DPT, dapil yang mana, kemudian perempuannya bagaimana, kemudian kesiapan kader perempuan sendiri seperti apa, aktif dalam organisasi, ya, kemampuan komunikasi, belajar yang namanya public speaking, pidato 3 menit seperti apa, ya, memiliki branding isu yang akan dibawa itu apa, track record yang positif itu apa, ya, di dalam konteks ini semuanya harus kita miliki kalau untuk maju dengan yang tadi ya amanah dan itu. Jadi ada amanah, tabligh, fatonah. Ya, semuanya ada cerdas di situ, ada ini. Jadi memiliki modal sosial, jaringan, masa pengikut, memiliki koneksi dengan tokoh lokal, majelis taklim, semuanya harus bisa diajak di dalam konteks. Memiliki modal kapital minimalis.
Tentu saja, nggak mungkin Anda keliling di dapil jalan kaki, kan nggak mungkin. Pasti naik mobil, ada beli bensin, pasti butuh timnya, tim suksesnya, butuh minum, air putih dan sebagainya, yang beli dan sebagainya seperti itu. Memahami daerah pemilihan yang diwakili, demografinya seperti apa, sosial ekonomi yang tadi saya katakan. Ini kemarin saya ada pertemuan itu, semua eksploitasi ya di daerah Weda, Halmahera Tengah, semua ya, dari mulai yang nikel, apa saja, emas siapa itu, ya. Kemudian IKN, jadi pembangunan eksploitasi itu yang terjadi adalah munculnya prostitusi yang ya akhirnya kan perempuan yang jadi dalam konteks itu. Penggunaan media secara efektif karena Anda tidak mampu bayar Metro TV misalnya atau Kompas TV atau TV-TV seperti itu. Anda punya media sosial, Facebook, Twitter, blog. Tapi hati-hati. Jangan sampai kemudian di situ letaknya kita menghinakan ini. Enggak. Anda menjual, Anda promoting yourself kayak gitu ya. Tidak ke sana kemari gitu. Isu-isu tadi ada isu KDRT, kawin anak, stunting. Sekarang isu stunting. Negara Indonesia adalah gemah ripah lojinawi. Ya. Kita negara yang sangat subur. Tapi pada saat ibu hamil kurang gizi, akibatnya melahirkan anak yang stunting. Jadi stunting itu bukan karena pergi pengajian. Stunting itu karena ibunya kurang gizi. Kalau ibunya kurang gizi yang salah siapa? Negara. Ya, dalam konteks itu. Nah, ini juga masalah. Ibu mau maju untuk apa? Keberhasilan yang besar belum tentu menang. Kalau pemilunya jujur. Sekarang negara yang paling bahagia di dunia ini itu negara Finland. Ranking ya. Ranking. Walaupun saya juga nggak terlalu ini. Bahagianya gimana kayak gitu ya. Kalau banyak bunuh diri, banyak ini, oh berarti nggak bahagia juga. Tapi ditaruh Finland sebagai negara yang paling bahagia. Kenapa? Unsur utamanya jujur. Jujur. Dulu negara yang Islami New Zealand kayak gitu kan. Nggak tahu lah. Ya, kalau kita ya enggak, ya tetap aja kayak gitu dalam konteks itu. Harus kerja cerdas, merancang yang matang. Bagaimana bila harus melawan petahana incumbent yang memiliki popularitas, patronase, taipan, network media, penjilat, loyalis, aparatus intel, hoax, cyber army, mesin politik lainnya. Ya bismillah aja. Niatilah ibadah. Insya Allah nanti akan sampai juga di ujung. Kan kita nggak tahu. Jadi gimana kalau KPU-nya tadi ya bicara tentang itu teknis. Sangat teknis. Gimana sistem ininya teknis. Tapi teknis the devil is in the detail. Nah, di sini letaknya memang kita yang tadi saya katakan. KPU-nya nggak akan kuat dong. KPU provinsi, kabupaten, kota belum direkrut. Ya kan? Paling pertengahan ini masih dalam proses rekrutmen kan? Nggak tahu kapan itu direkrutnya. Ya. Jadi perempuan di dalam konteks bernegara, kita tidak semuanya berada di political society. Anda bisa berada di business society, jadi teman-teman yang bisnis, ya. Sekarang tambahkan jihadnya tidak hanya jihad untuk anak yatim, untuk ini fisabilillah. Ya kalau ini fisabilillah ya termasuk juga jihad ya sedekah untuk teman-teman kita yang mau maju. Cuma teman-teman yang mau maju jangan juga kalau sudah di DPR, sudah di parlemen kemudian sombong. Merasa sudah menang karena dirinya sendiri, nggak tahu yang kerjanya cukup banyak di dalam konteks itu. Ya. Jadi apa yang akan diperjuangkan menjadi channeling, saluran partisipasi dari perempuan-perempuan yang ada. Tapi pada saat yang sama kalau sudah di DPR memang lonely. Ya Anda nggak tahu ini 575 ya apa namanya anggota legislatif. Apakah semuanya sama pikirannya dengan ini? Enggak. Makanya dipersiapkan. Saya dulu di awal-awal kalau saya promosikan perempuan, kita didampingi terus gitu. Walaupun mereka sebel ya kita dampingi terus, kita kasih masukan, kita kasih ini. Ya, kemudian pengawasan. Jadi kalau kita lihat tadi political society, civil society, dan business society. Posisinya di mana? Kalau Anda ASN ya masuk di civil society. Tapi sekarang ya lucu itu di RUU Kesehatan itu ada aturan menteri. Semua
di kementerian ini, yang ASN Kementerian Kesehatan itu tidak boleh mengkritisi RUU Kesehatan itu. Itu udah memang mana ada kalau Anda, oh iya kita harus demokrasi, ini otoriter kok. Ya. Nah ini urusannya. DPR dijadikan sebagai alat untuk apa? Cap legitimasi. Nah pertanyaannya, apakah kemarin menang dengan cara halal? Kalau Anda menang dengan cara curang, maka memang nggak barokah. Itu persoalannya, nggak barokah. Akhirnya Anda dipaksa, terpaksa untuk menutupi terus. Agar Anda merasa menjadi legitimasi. Tapi bukannya semakin baik, semakin jauh dari yang baik itu tadi. Nah, di sini letaknya 2024 merupakan tantangan yang luar biasa bagi kita semua. Ya. Kalau tadi, oh ya kita kumpul, bagus itu. Kumpul. Jadi misalnya di dapil ini, yang bagus dari partai ini, karena dia membawa ini. Yang pakai ini ya, tetap saja partainya juga, walaupun bagus dari kita tahu partai itu selama ini adalah sangat anti kepada Islam. Ya kita bilang sama perempuan itu misalnya, kenapa Anda masuk ke partai itu? Oh iya nanti kita ini. Oh ya, enggak apa-apa. Cuma kalau untuk arus suara, ya Anda harus cerdas-cerdas memilih yang mana di dalam konteks itu. Jadi kalau kita kan dulu biasanya, oh iya, bukan kita. ASN kan juga disuruh netral. Saya sih cuma ngomong aja, oh iya netral. Kalau Anda naik mobil, kemudian ditaruh di netral, kira-kira mobilnya jalan nggak? Mobilnya berhenti kan? Nggak jalan kan? Wah Isa, itu kan suka nyetir sendiri itu. Kalau pakai netral kira-kira jalan nggak? Ya nggak bisa jalan. Nah nggak bisa jalan. Gimana? Makanya kalau dalam Islam katakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Kan doanya gitu. Ya kan? Nah jadi gimana? Ya kalau saya sebagai dosen ilmu politik kan, oh ya dosen harus netral. Saya punya ilmunya, mana yang busuk, mana yang nggak busuk kok. Masa saya harus nggak boleh ngomong? Wajib berpihak. Kan itu tugas konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks itu. Katakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Ya saya tunjukkan mana yang enggak ini. Ya, walaupun dapat surat enggak dapat. Surat dari Komisi ASN dapat, itu di siak NG saya ada semua. Suratnya, dikti suratnya. Ya, tapi kan saya mengajar partai politik dan pemilu. Masa saya sedang pengabdian masyarakat, Tridharma perguruan tinggi, enggak boleh saya ngomong. Nah, ya seperti itu. Ya, tapi memang tidak mudah semuanya. Tapi insya Allah kalau Anda ikhlas di dalam berjuang, nasru minallah ya. Jadi benar-benar pertolongan itu dari Allah. Allah musta'an, Allah memberi pertolongan dan sebagainya, harus percaya. Tingkatkan amal soleh, tingkatkan ketakwaan kita. Insya Allah Anda jadi atau tidak jadi itu enggak la haula wala quwata illa billah. Yang penting Anda tetap berjuang terus. Jadi berarti berjuangnya di parlemen, tidak jadi berarti tetap yang namanya di dalam organisasi wanita Islam, ya semuanya. Karena itu nanti yang akan kita laporkan kepada Sang Khalik pada saat Yaumul Hisab. Saya pikir itu mudah-mudahan tidak terjawab semua. Namanya ini kuliah 1 semester, Anda suruh ngomong cuma 1 jam ya kurang-kurang dikit ya, mohon dimaafkan. Insya Allah nanti mungkin wanita Islam bisa keliling di setiap wilayah, atau yang jadi caleg-caleg kemudian kumpul, kemudian menyamakan langkah kayak gitu, itu juga boleh kapan-kapan. Ya, jadi calegnya khusus kepada caleg, strategi pemenangan seperti apa. Ini yang tadi ya, bagi partai, bagi Anda yang masuk ke partai yang kira-kira dianggap dalam tanda petik dianggap Anda oleh KPU, oleh masyarakat tidak mendapatkan threshold 4%, maka bekerja lebih ekstra. Mengawasi suaranya. Karena jangan sampai kemudian itu menjadi sumber yang akan ditransaksionalkan. Jadi totalnya akan sama. Tapi kemudian dari partai ini ada terjadi transaksi-transaksi, tapi apakah partai Anda yang bertransaksi ataukah orang-orang tertentu yang memanfaatkan kondisi seperti itu. Misalnya jumlah di situ 300. Tapi karena ada partai Anda dianggap tidak dapat itu, padahal Anda punya 50 suara, maka suara 50 Anda bisa menjadi alat yang akan ditransaksionalkan. Nah, itu model-model manipulasi yang terjadi selama ini.
Saya pikir itu Ibu-ibu masih ada yang tertarik atau sudah cukup? Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi. Boleh enggak, Ibu? Masih ada? Iya, Masih ada makasih. Iya, dari Tarakan. Pertanyaan. Dari Silakan. Tarakan. Tolong Iya. disebutkan nama dari mana? Iya. Silakan. Saya Ibu Mariam dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Ibu. Iya. Jadi saya Kalimantan sangat iya, Kalimantan Utara, Kota Tarakan. Saya ketua WI-nya di pengurus daerah Tarakan. Jadi saya sangat tertarik sekali Ibu tadi yang berkaitan dengan spesifik gender, bahwa memang saat ini banyak sekali memang yang kita dapati itu tadi misalkan pernikahan dini, kemudian banyaknya narkoba, bahkan LGBT saat ini. Kemudian juga akhirnya kepada melahirkan anak-anak yang stunting. Jadi semuanya, setiap kita berdiskusi pasti bermuara, oh ini adalah bermuara dari lingkungan keluarga. Nah, mohon Ibu petunjuk singkat untuk baiti zanati, rumahku adalah surgaku. Seperti apa di dalam rumah yang bisa teratur dan terukur bagi kita umat Islam untuk bisa agar semua ini meminimalisir angka-angka yang terjadi. Kecil saja di Kota Tarakan ya semakin meningkat Ibu. Tahun kemarin angka kenakalan anak-anak itu remaja tidak sampai 100 gitu ya. Di Kota Tarakan cukup kecil. Tapi angka kasus anak-anak yang kita tangani itu setiap tahun meningkat. Dulunya 30-an, sekarang malah 150 lebih kasus anak. Nah, itu mungkin Ibu baiti janati menurut konsep kita yang ya supaya bisa juga saya menjual kepada masyarakat kita seperti apa yang harus kita lakukan oleh di dalam rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkawang itu ya. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Singkawang, Bu, Kalbar. Dari mana? Kalbar, Singkawang. Dari Singkawang ya. Dengan Ibu Baik. siapa? Dengan Ibu Nur Hasanah, Ketua PD Wanita Islam Kota Singkawang. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber, Ibu Husnul, PP, dan seluruh ibu-ibu wanita Islam seluruh Indonesia yang ikut webinar seminar pada kesempatan pagi ini, siang hari ini. Alhamdulillah. Menarik materinya tentang politik. Wanita Islam tidak berpolitik, tapi ada di mana-mana gitu. Kami berharap kepada seluruh pimpinan pusat, kita punya statement nanti. Siapapun dari partai apapun, pengurus wanita Islam yang akan masuk pada kancah politik dari tingkat nasional dan tingkat daerah, kita buat komitmen untuk kebersamaan sama-sama mendukung. Sehingga perwakilan wanita Islam seluruh Indonesia, tingkat daerah sampai pusat, bisa menjadi decision maker melalui wilayahnya masing-masing, yaitu dengan dapilnya masing-masing, sehingga dapat menguatkan, mensyiarkan wanita Islam di daerahnya, memperjuangkan melalui suara perempuan. Karena statement politik, seorang anggota legislator itu punya kekuatan suara yang menggelegar, bisa memperjuangkan aspirasinya. Tentunya keuntungan bagi kita, organisasi Islam, wanita Islam, figur ini sangat kami harapkan, sehingga wakil-wakil yang duduk di daerah tersebut memang betul-betul mencerminkan wanita Islam dan memperjuangkan organisasi-organisasi Islam, kemudian kepentingan-kepentingan Islam, khususnya wanita Islam seluruh Indonesia. Itu harapan kami. Jadi statement ini menjadikan satu kesepakatan kita bahwa siapapun dari partai apapun harus kita dukung untuk mengerucutkan suara sehingga semua perwakilan wanita Islam yang masuk ke legislatif mendapat kursi dan dapat duduk sebagai anggota dewan. Itu harapan kita. Terima kasih Bu Husnul dari materi yang cukup banyak, baik sebagai mantan legislator nasional dan komisioner ya. Ini sangat berharga bagi kami untuk pembelajaran bagi kami. Sehingga kita kader-kader politik, saya Janur Hasanah dari kader Partai Persatuan Pembangunan, mudah-mudahan diridhoi Allah dan mohon doa kepada semuanya maju sebagai anggota DPRD Kota Singkawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat Waalaikumsalam. dan komitmen ya untuk kemenangan para caleg di wanita Islam. Ya, Pak. Ada lagi yang memberikan pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung aja ya Bu ya. Oke. Langsung jawab oleh Ibu Kusnul Raja. Jadi saya Ibu Oviati udah angkat tangan itu. Ya dikasih aja Bu Aisyah. Di sini Bu Oviati, silakan. Bu Aisyah. Oke, silakan. Angkat tangannya udah hilang, Bu. Terhapus ya Ibu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Haja Oviati Sobria
sebagai saat ini kembali diamanahi menjadi caleg PKS dari Dapil DKI 2. Begini, saya sangat-sangat appreciate dengan Bunda Ma'rah, itu idola saya. Dari dulu saya komitmennya, pencerahannya saya selalu mengikuti Bunda Husnul. Bunda, saya itu terus terang figur ataupun yang mendapat amanah caleg di setiap pemilu. Alhamdulillah dapat amanah di PKS. Saya bangga dan bahagia karena tugas saya adalah mengajak umahat-umahat ataupun perempuan-perempuan dimanapun berada untuk melek politik. Karena yang selama ini berlaku di Indonesia itu atau di kalangan kita adalah udahlah ngaji-ngaji aja, nggak usah pakai pakaian politik mah urusan siapa gitu. Jadi kita itu betul-betul dicekokin yang hal-hal yang seperti itu, yang seolah-olah politik itu sangat-sangat jelek. Padahal yang namanya siasat, dimanapun kita hidup kan harus perlu siasat. Kalau orang-orang yang baik itu sangat asing dengan politik, kan yang duduk orang-orang seberang kita. Seperti begitu kan kira-kira ya Bunda. Nah, saya itu sangat-sangat miris. Karena untuk sebagai caleg itu ternyata katanya harus dengan sekian. Kalau ini, nah itu semua itu adalah bilangan. Itu semuanya bilangan. Nah, sementara kita kalau jadi amanah dari PKS itu, Masya Allah betul-betul kita mengabdi untuk pencerahan masyarakat luas khususnya wanita. Seperti itu. Nah, Bunda, mirisnya banget, Bunda ini kan pernah di Bawaslu ya, Bunda. KPU. Nah, ini di KPU ya, di KPU justru ya Bunda. Dari KPU beberapa kali, ini luar biasa. Nah, ini ada teman saya, dia dijadiin caleg dari partai itulah partai merah lah gitu di daerah pemilihan di luar Jawa. Dia dapat nomor sekian, gitu kan? Ya ampun, kaget banget Bunda. Dia itu terusnya ditawarkan. Mau jadi apa enggak? Kalau mau jadi ada angkanya, ada nilainya gitu. Jadinya nanti itu di nomor-nomor atau bilangan-bilang itu yang bisa diatur-atur. Jadi apakah itu tugasnya KPU? Masya Allah, miris banget gitu loh ya. Jadi ada angkanya, jadi ada harganya. Jadi seperti begitu. Kalau mau jadi bayarnya sekian. Itu nanti diatur angkanya supaya dia jadi nomor 1 seperti begitu. Terus ini tahun 2024 kita akan kembali mengadakan pemilu. Saya itu masih terkenang-kenang dengan pemilu 2019 yang mana sebegitu banyaknya anggota atau pelaksana pejabat KPPS yang meninggal dunia. Itu suatu gurasan yang di hati saya itu sampai sekarang saya masih belum bisa melupakan. Gimana mungkin siapa yang bertanggung jawab atas meninggalnya 700 sekian petugas KPPS itu? Sampai dengan sekarang nggak ada yang membuka-buka itu tanggung jawab siapa, apa penyebabnya. Kan kita mengadakan pemilu udah berkali-kali, belum pernah memakan korban sampai 700 sekian anggota KPPS itu meninggal dengan alasan kelelahan. Saya rasanya seperti begitu. Nah, kita ini sekarang di sini perempuan muslimah ini yang saya nggak masuk di sini ya, saya tinggal di Jakarta Pusat, cuman karena saya dapat dari teman saya notaris di Jawa Timur, Mbak ada seminar ini gitu, perempuan politik ini kan, saya itu datang, ternyata yang pembicaranya salah satunya adalah Dr. Engkur, itu satu dapil sama saya, begitulah di PKS saling mendukung. Jadi itu Bunda, kira-kira nanti kita jadi PR kita bersama. Jawabannya apa dengan meninggalnya 700 sekian anggota KPPS itu? Siapa yang bertanggung jawab? Dari mana memulainya? Itu ya Bunda.
Wabillahi Oke. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju Ada- wanita Islam Indonesia. Jadi ada 2 poin yang dicatat lalu dengan KPU masa kemarin yang banyak kurangan, dan mungkin ini juga akan menjadi masukan bagi wanita kajian politik untuk seri berikutnya. Tragedi 2019 KPPS, siapa yang bertanggung jawab? Mungkin ini nanti akan menjadi salah satu seri berikutnya untuk kajian politik berikutnya. Selanjutnya kami persilakan Ibu Ya. Kusnul untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Isya dan ibu-ibu, Masya Allah. Tidak semuanya saya bisa jawab ya. Ibu-ibu juga yang bertanya tidak, yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Jadi kalau kita hari ini isu keluarga itu di IC The Real Show kita pernah bahas luruhnya negara, luruhnya keluarga. Jadi kalau di dalam Islam kan keluarga itu sangat penting. Sekarang kita bisa melihat gimana anak-anak yang tadi ya, jadi perkawinan dini. Kalau cuma perkawinan dini karena usia, ya udahlah namanya juga dia tidak ini. Tapi kan persoalan sekarang dengan dampak dari daring, dampak dari pandemi, itu isu daring, itu isu banyaknya anak-anak kita yang kemudian bebas aksesnya terhadap internet. Akhirnya yang terjadi adalah kebebasan-kebebasan hubungan seksual di antara anak-anak kita. Akibatnya mereka hamil di luar nikah dan akhirnya orang tua pusing meminta agar memberikan rekomendasi untuk menikah tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang ada. Nah ini jadi persoalan. Negara gimana? Nggak ada tuh kayaknya, cuek-cuekan aja mereka. Dampak dari penggunaan internet yang bebas itu, akses yang bebas itu. Nah, keluarga di dalam konteks itu mestinya negara di satu sisi mengatakan, itu urusan keluarga, negara nggak ngurus. Tapi kenapa kalau untuk urusan KB negara sampai masuk ke kamar tidurnya warga negara di dalam konteks itu? Nah, di sini letaknya kita harus membangun kembali ya bagaimana membangun keluarga sebagai pilar utama di dalam kita kalau menjadi unit terkecil dari bangunan negara itu tadi. Keluarga, akhirnya kumpulan keluarga menjadi umat, masyarakat, dan kemudian negara di dalam konteks. Tapi kalau fungsi publik negara tetap harus. Kalau kemudian kemarin itu salah satu dampak yang lain juga meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga karena suami-suami banyak yang di PHK, suami-suami kerja di rumah yang biasanya itu jam 7 sampai jam 5 sore atau jam 7 malam. Suaminya tidak ada di rumah, tahu-tahu harus 24 jam istri-istri berada di rumah. Ya, konflik-konflik keluarga terjadi dan sebagainya seperti itu. Dan balik lagi karena lagi-lagi isu bagaimana kita belajar. Tapi kalau kemudian belajar kajian ya agama. Tapi kalau kemudian pimpinan partai mengatakan bahwa pengajian itu ya itulah yang menjadi penyebab dan sebagainya, ya dipertanyakan kayak gitu kan di dalam konteks itu. Anda bisa lihat itu statement saya pendek di TV One, tapi yang nonton ternyata 1,4 juta orang, banyak juga itu yang nonton itu. Ya bagaimana waktu Megawati bicara tentang isu pengajian kayak gitu. Kesalahannya bukan di pengajiannya, justru dengan pengajian itu maka ibu-ibu luar biasa. Jadi Bu ya jangan discourage di dalam konteks itu. Jadi di sini ada public, ada private. Bagaimana posisinya? Menurut saya wanita Islam bisa membuat policy paper pendek-pendek aja. Bagaimana sih kita ngurus keluarga, ngurus anak-anak di dalam konteks itu. Ya. Kalau di Australia itu ada yang namanya negara membiayai. Yang namanya kalau ibu-ibu single parents, single mother, nggak punya duit, maka negara yang akan ngurus dalam konteks itu. Anak-anaknya juga diurus itu. Ya, coba mereka bebas di dalam konteks yang lain, tapi di dalam konteks ini. Nah, policy paper untuk isu keluarga ini seperti apa? Ya. Jadi mulai suaminya bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi nggak usah ngikut-ngikut juga kalau oh iya kita nggak masalah kalau Anda perempuan misalnya sampai ini kan kalau kita bahas tentang kesetaraan gender yang Anda pelajari di luar itu kesetaraan gender
dalam perspektif mana? Kalau perspektif barat itu selalu bicara tentang kesetaraan gender itu adalah kesamaan. Ya. Setara itu harus sama. Itu barat. Padahal barat baru kemarin sore perempuan punya hak properti. Kita dari kapan-kapan, dari zaman Rasulullah kita sudah punya hak properti dengan hak waris dan sebagainya. Barat itu baru. Makanya dia kesetaraan gender itu harus sama. Beda dengan Islam. Nah, ini misconception di dalam konteks women and politics dalam Islam. Ya, di dalam konteks itu kesetaraannya itu bisa yang disebut the difference of role, peran yang berbeda. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh perempuan untuk jadi anggota DPR, boleh untuk jadi ASN, boleh jadi ini. Toh juga sebagian besar tetap jadi ibu rumah tangga. Ya, pekerjaannya ibu rumah tangga, jangan mengatakan ibu saya tidak bekerja karena jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu bekerjanya dari mulai matahari terbit sampai matanya Pak Hari terbenam. Ya enggak? Matahari terbit sampai matanya Pak Hari terbenam. Jadi balik lagi dengan gempuran materialisme. Ya, ibu-ibu di sini kan kalau ngelihat di media, di TV, di YouTube, tas harga 1,5 miliar, apa coba? Mobil setiap kali ganti, apa coba? Semuanya tidak dibawa mati, 4 meter kain kafan. Ya, 1x2 tanah yang tempat untuk ngubur kita. Nah, jadi cara pandang kesuksesan hanya dari materialisme ini yang menjadi tantangan kita hari ini. Sementara kelakuan ya tingkat korupsi, tingkat dan sebagainya tinggi sekali. Nah, ini mau nggak mau memang mungkin wanita Islam fokus juga, Bu Aisyah, nanti di dalam konteks itu ya sebelum pemilu ini ya roadshow kepada partai itu menyampaikan policy paper. Isu apa saja, isu keluarga, isu pendidikan, isu kesehatan dan sebagainya. Ya, jadi yang berikutnya lagi itu ya pelajarilah partai masing-masing. Ya, saya nanti ada yang motong ini wah udah pelajari partai masing-masing. Ada partai yang waktu itu anti-Islam, Islamofobia sangat keras, ya udahlah untuk sementara maaf kayak gitu kan. Nah, jadi ya terus-menerus harus kita pelajari gimana kita kerjasama. Tadi ada yang boleh nggak kita kampanye pilih partai Islam? Apain pakai kampanye pilihlah partai Islam? Nah, Anda jadi caleg partai apa? Ya udah, pilihlah partai umat, pilihlah partai 3, pilihlah PKS. Udah kayak gitu aja. Pilihlah PAN misalnya. Nggak perlu pilihlah partai Islam ya, nggak perlu kalau itu menjadi hal yang sangat tidak menguntungkan karena Islamofobia yang kental. Ya enggak, Bawaslu pakai ngomong partai umat dianggap identitas dan sebagainya. So tahu dia nggak pernah kuliah ilmu politik jadi belum tamat apa itu identitas di dalam konteks. Kalau enggak ya nggak usah pakai nama partai. Gimana? Itu kan identitas juga. Pakai simbol itu identitas. Semua simbol itu identitas. Gimana kita mau kampanye? Nggak masalah. Dan saya yakin ya kalau Anda Islam pasti tidak mungkin Islam dengan baik ya. Anda melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan melanggar menjadi warga. Ya, makanya saya bilang rebut tafsirnya dalam konteks itu. Ya. Nah, kalau menjadi ini juga buat PR lagi nih Bu Marfuah, buat daftar wanita Islam yang di tingkat nasional, DPD, DPR, provinsi, kabupaten kota, kemudian masing-masing wilayah punya isu apa, sehingga ada koordinasi dengan baik kira-kira seperti apa. Jadi supaya perencanaan ya yang baik itu dia akan ya paling tidak lebih nyaman lah di dalam kita berjuang. Nah hasilnya la haula wala quwata illa billah. Jadi nggak usah ini. Kalau yang money politik bayar bla 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 ya setan pasti tepuk tangan kan. Asik. Ayo bayar, ayo ini, ayo. Ya ada sih ini yang ustazah yang ahli fikih gitu ya pelajari juga. Karena saya mendengarkan di Ustaz Bahaya money politik sejauh mana money politik itu haram atau tidak. Nah, ini disamakan dengan kalau membeli kebenaran gimana. Cuma partainya ada berapa tadi? Ada 24 partai ya termasuk partai lokal. Dan di setiap partai ada 10. Jadi ada 240 orang. Kira-kira yang membeli kebenaran yang mana? Prakteknya dalam konteks itu. Nggak gampang.
Nah, evaluasi pemilu iya memang, tapi jangan cuma yang KPU klaim 754-an ya yang meninggal karena KPU klaimnya kelelahan. Tapi kalau saya tanya anak-anak saya yang dokter nggak ada mah lelah itu mati biasanya pingsan. Ya, kalau mati ya qadarullah ya, kalau itu sudah umurnya ya iya. Nah, tidak hanya cuma itu, ada tragedi 21-22 Mei. 10 orang ditembak di Bawaslu, di sekitar Bawaslu. Itu 10 orang yang mati ya. 3 diantaranya itu anak di bawah umur 15 tahun. 500-an yang dimasukkan penjara. Itu semua tragedi. Yang tragedi berikutnya, apa kita percaya trust ya, kotak kardus yang digembok. Nah, ini juga menjadi masalah di dalam konteks teknis penyelenggaraan. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Ya mestinya presiden itu meminta maaf. Tapi kan nggak ada. Ya. Kanjuruhan nggak ada minta maaf. Ini nggak minta maaf. Giliran kasus di Korea, ketua partai, ketua DPR datang ke Korea. Ya kan? Kanjuruhan nggak didatengin. Berapa itu yang mati? Jadi ini jadi persoalan-persoalan ironi bangsa kita hari ini. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Ya, takutnya pada Allah. Tapi insya Allah kalau Anda takut pada Allah, Anda tidak akan melanggar Undang-Undang Dasar 45, tidak akan melanggar Pancasila. Ya, karena kalau Pancasila kan diawasi polisi, polisi masih bisa diajak kong kali kong. Tapi kalau diawasi oleh malaikat, itu karena iman. Jadi nggak ada lain kecuali tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, ya tingkatkan amal soleh, insya Allah barokah. Sehingga tadi yang dikatakan dalam rangka membangun negara Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah bisa. Demikian itu catatan terakhir saya, mudah-mudahan diikuti beberapa YouTube, itu ada 120-an video yang di IC The Real Show, terus ada juga yang teknis itu di Khusnul Maria Official. Jadi mau yang bicara tentang IT-nya, bicara tentang logistiknya dan sebagainya, itu ada video saya di IC The Real bukan Khusnul Maria Official yang bisa dipakai sebagai ya kalau Anda mau pelajari, mau lihat kayak gitu ya, mau lihat seperti apa, itu ada di Khusnul Maria Official. Ada juga di IC The Real Show tadi ya, isu-isu keluarga Ihsanuddin Nursi. Jadi I itu Ihsanuddin Nursi dan C itu Khusnul Maria. Juga ada di CIPP ya, itu ada juga IPU, itu Interparliamentary Union. Interparliamentary Union. Ya, Menteri Union. Ini juga penting untuk dilihat kalau Anda mau maju, ini terutama kalau mau maju ya dalam konteks itu supaya bisa terkonek juga secara global di dalam konteks itu. Saya pikir itu Ibu Aisyah, mudah-mudahan berguna. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Khusnul Maria. Permohonan untuk minta RT-nya. Jadi nanti ingin untuk kami berikan kepada teman-teman yang lain. Beberapa poin yang mungkin yang suaranya sudah ya, oke. Catatan yang menjadi tujuan semua diskusi kali ini Indonesia yang persen dan begitu banyak ironi dan tragedi di akhir-akhir ini, dan tentunya ambil strategis dalam berpolitik untuk menyelamatkan bangsa.
dan memberikan dukungan support untuk wanita Islam yang maju di berbagai daerah, baik pusat, daerah maupun provinsi maupun daerah. Kemudian yang perlu dicatat bagi teman-teman yang maju adalah skill dalam berpolitik, terutama dalam hal capital, mungkin yang harus diperhatikan, yaitu jaringan wanita, dan berikutnya adalah modalitas politik. Dan yang tidak bisa kita pisahkan dalam perempuan berpolitik ini adalah berpolitik dalam rangka beribadah. Dan catatan juga untuk khususnya adalah membuat policy paper yang terkait menjadi problematika bangsa, kemudian mendata database untuk caleg-caleg kita yang maju di daerah maupun pusat. Insya Allah ini nanti akan berlanjut bidang dan politik wanita Islam. Saya menyampaikan terima kasih kepada yang memberikan materinya yang pada pagi hari ini dan luar biasa yang masuk di saya untuk apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Kusnul Mariah, dan saya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat semuanya ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Amin. Allah ridho. Tapi harus tetap ikhlas di dalam berjuang. Amin. Nggak masalah. Menang kalah urusan Allah. Nggak usah terlalu. Yang penting bergerak dimanapun. Anda di partai, Anda di BI, Anda di ASN, Anda dimanapun, itu kita bergerak aja. Itulah yang dicatat nanti oleh malaikat dalam konteks. Amin. Ya, siap semuanya, insya Allah. Ini ada sih, masih ada pertanyaan juga tuh di situ, Bu. Harus partai Islam. Yang di chat dibacain, Mbak. Ya, enggak usah. Itu direkam aja, kalau enggak dipotretin. Kalau enggak, kalau admin bisa, itu yang chatnya itu, yang pertanyaan bisa dipotretin, bisa dikirim ke saya kalau mau di ini. Yang admin ya. Karena saya nggak tahu gimana caranya merekam itu. Oke, saya live ya. Masih ada lagi soalnya. Oke, yuk. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih, Bu Sul. Tadi yang Mariani ya, yang dari Jawa Tengah tadi. Terima kasih. Yang dari mana?